rohmu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayanimu. Lagu hatindak kon hami hagogon mitotok paluahon namar dosa nang parjahat na bolong ingananmu rohanami tondimi manggohi pake dohot ngolunami gabe ula-ulami. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita mengawali segala tugas pelayanan kita hari ini, hari Senin 12 September 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak saudara, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Dikatakan demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita diselamatkan dan dipanggil? Terlebih dengan panggilan kudus. Apakah karena perbuatan atau karena kita layak atau kita punya kelebihan dari orang lain? Menemukan alasan kenapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil kita adalah hal yang sangat penting. Dengan mengetahui mengapa Tuhan menyelamatkan dan memanggil, kita akan mengetahui betapa besar, agung dan mulianya karya Tuhan dalam hidup kita. Paulus menjelaskan bahwa Injil adalah karya penyelamatan dan pemanggilan Tuhan. Karya keselamatan dan pemanggilan ditetapkan berdasarkan kasih karunia-Nya. Karyanya dinyatakan di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat, yang telah menyatakan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari dirinya sendiri tidak seorang pun yang layak mendapat keselamatan. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa adalah maut. Tidak ada kekuatan yang dapat mengubah kebinasaan akibat dosa. Perbuatan amal ibadah atau apapun yang dilakukan manusia tidak pernah cukup. Hanya karena kasih karunia Tuhan, inilah Injil yang diterima dan diberitakan Paulus. Injil adalah alasan mengapa Paulus mau menderita dan bertahan. Sebab Paulus tahu bahwa Allah yang kita percayai adalah sumber keselamatan dan panggilannya, dan Dia yang menyelamatkan kepadanya atas keselamatan dan panggilan Tuhan. Kita tidak cukup hanya bersyukur dalam keselamatan dan panggilan yang kita terima. Ada tugas yang harus ditunaikan. Menjadi alat di tangan Tuhan, memberitakan Injil yang menyelamatkan melalui kehidupan kita. Nyata kasih karunia Yesus Kristus yang biasa dilihat dan dirasakan
orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kami dan memanggil kami ke dalam panggilan kudus. Bukan karena perbuatan baik kami, Engkau memanggil dan menyelamatkan kami, tapi hanya karena kasih karunia-Mu yang tidak ingin menjadikan kami manusia jatuh dan binasa. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur atas panggilan-Mu ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah ya Tuhan kami, dalam hidup kami boleh menyatakan iman kami di tengah-tengah dunia ini, sehingga masih banyak orang yang diselamatkan oleh karena hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam setiap pekerjaan kami hari ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, dan kiranya Tuhan sendiri yang berkenan menyertai hidup kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.